Ya. Oke, baik, saya Satrio sebagai leader. Pagi ini kita akan melakukan P2H di bagian engine saja pada eskavator PC75UU-2 ini, dan juga nanti kita akan tes performanya. Dan Stanis saya tunjuk sebagai safety, nanti buat JSA-nya. Dan hari ini kita cuma berdua, nanti saya bantu untuk engineer dan Stanis membantu sebagai teknisi juga. Oke, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Stanis sebagai safety. Sebelum kita bekerja, alangkah kita lihat sekeliling dan juga jangan lupa memakai wear pack dan jangan lupa juga memakai sepatu safety. Dan kita lihat juga lingkungan daerah kita kerja dan kondisinya yang seperti kayak tool lengkapin, dan cara pemakaiannya juga harus benar. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya Satrio sebagai engineer. Pagi ini kita akan melakukan P2H di bagian engine eskavator ini. Nah, di bagian P2 ini kita ada pengecekan. Di bagian engine itu ada 14 yang perlu kita cek. Yang pertama dimulai dari fuel filter, kedua water separator, ketiga fuel level, keempat radiator area, 5 fuel pipe system, keenam coolant level, 7 engine oil level, 8 air cleaner, ke-9 ada engine area, 10 ada muffler, 11 ada intake line SCS, 12 ada exhaust line SCS, 13 ada dash indikator, dan 14 ada water tank. Nah, nanti Stanis sebagai teknisi nanti akan melakukan pengecekan secara langsung, dan juga nanti diisi di bagian komponen yang rusak itu apa aja. Oke, untuk sekian arahan dari saya, terima kasih. Untuk pertama yang kita cek ya, yang pertama di bagian fuel filter. Nah, boleh dicek teknisi bagian sini. Oke, di sini setelah saya cek untuk oil filternya di sini bagus. Good condition, kita isi good condition. Oke, untuk pengecekan kedua yaitu water separator. Boleh dicek water separator? Tadi kan setelah saya cek untuk Komatsu PC75UU strip 2, di sini untuk water separatornya di sini tidak ada. Untuk kondisinya kita akan di bagian uncek ya, karena tidak ada barangnya di sini. Oke, untuk yang ketiga yaitu pengecekan fuel level. Baik, di sini setelah saya cek, bentar saya hidupin. Baik, setelah saya cek fuelnya di sini ada sekitar 1 2 3 bar ya. Karena ini karena hitam, jadi di sini saya lihat di sini ada 3 bar. 1 2 3. Jadi untuk conditionnya good condition. Oke, untuk pengecekan keempat yaitu di bagian radiator area. Boleh dicek, Tan? Untuk radiator area ini di sini lengkap. Di sini kita akan buat good condition. Untuk pengecekan yang kelima yaitu di bagian fuel pipe system di bagian sini. Boleh Untuk dicek. fuelnya di sini lengkap ya, ada 4 1 2 3 4. Di sini kita akan buat good condition. Tidak ada kebocoran. Oke, untuk pengecekan keenam yaitu coolant level pada radiator. Oke, boleh cek. Saya cek dulu ya. Saya lap. Saya masukin lagi. Dan di sini di high ya. Di atas ini. Oke. Jadi dibikinnya good condition. Oke, untuk selanjutnya nomor ketujuh yaitu pengecekan engine oil level. Oke, Boleh. di sini saya akan ngeceknya. Dan saya lap dulu. Saya masukin lagi. Terus saya buka lagi. Di sini pengecekan ada di tengah-tengah. Jadi kita masukin ke mat.
medium. medium. Jadi untuk Dan untuk kondisi olinya di sini hitam, wajib diganti. Oke, untuk pengecekan ke-8 yaitu air cleaner, boleh dicek. Oke, di sini saya cek dulu dengan filter udaranya. Untuk air cleanernya masih bagus Masih bagus. dan masih baru. Oke, untuk kondisinya untuk good condition. Oke, untuk pengecekan ke-9 yaitu pengecekan engine area. Boleh dicek. Baik, ini setelah saya cek engine area terdapat leaking ya, kebocoran Di bagian di tutup bagian tutup. head. Jadi di sini kita isi bad condition dan notnya kita isi leaking, kebocoran. Oke, untuk pengecekan ke-10 yaitu di bagian muffler, boleh dicek. Baik, setelah saya cek bagian muffler ini good condition. Tidak adanya Kebocoran. kebocoran. Oke, untuk pengecekan ke-11 yaitu pengecekan intake line SCS. Baik, setelah saya cek di sini tidak ada kebocoran. Di sini masih good attention. Good condition dari bagian line-nya. Oke, untuk pengecekan ke-12 yaitu pengecekan exhaust line SCS-nya. Oke, boleh dicek. Untuk setelah saya cek bagian exhaust ini masih bagus, good condition. Ya. Oke, untuk pengecekan ke-13 yaitu pengecekan dash indikator. Bagian sini. Baik, setelah dicek dash conditionnya, di sini tidak ada. Dan ada kerusakan di bagian dashnya, yaitu kita isi di bagian sini kondisinya bad condition dan di bagian notnya kita isi broken. Oke, untuk yang ke-14 yang terakhir yaitu pengecekan washer tank. Untuk PC Komatsu PC 75UU strip 2 di sini untuk washer tanknya tidak ada. Jadi tidak bisa kita cek ya. Oke, lanjut. Kita akan melakukan tes performa ekskavator. Tahap pertama, pemeriksaan awal kabin dan kunci kontak. Dan pastikan posisi aman sebelum mesin dihidupkan. Selanjutnya, pastikan safety lock dalam posisi off ini. Dan pastikan semua tuas kontrol berada pada posisi netral. Dan gas di posisi rendah. Oke, untuk tahap kedua yaitu start mesin dan pemanasan awal. Yang pertama, putar kunci kontak ke on, jangan di start dulu. Nah, bisa dilihat indikator tekanan oli mesin, pengisian baterai, dan level bahan bakar berfungsi normal. Oke, selanjutnya putar kunci ke posisi start. Nah, bisa dilihat lampu indikator tekanan oli mesin dan putaran baterai atau aki langsung mati. Kita panaskan selama 3-5 menit tanpa digerakkan. Selanjutnya kita operasikan pada low idle 1-3 menit tanpa beban. Selanjutnya tahap 3 yaitu pengujian suara dan gas buang dan respon akselerasi. Yang pertama, periksa warna asap knalpot. Ini bisa dilihat. Asap normal masih.
suara engine di gas rendah masih oke. Untuk engine di posisi mid masih aman. Untuk gas di posisi tinggi atau high itu juga aman, suaranya masih halus. Oke, tahap 4 yaitu periksa kebocoran. Nah, yang pertama kita off-kan dulu safety lock-nya, posisi off, dan periksa indikator coolant temperatur. Nah, ini untuk indikator coolant temperaturnya C ke H masih aman normal. Untuk kebocoran oli mesin masih aman, semua tidak ada kebocoran, dan air radiator masih normal. Bahan bakar pun juga normal. Dan untuk bel alternator dan kipas angin masih aman, masih berfungsi, kipasnya masih nyala. Tahap 5 yaitu uji integritas beban mesin dan hidrolik awal. Yang pertama safety lock levernya kita on-kan dan kita gerakkan attachmentnya. Naik. Oke, untuk hasil tes performance ekskavator PC75U2 ini kita mendapatkan hasil untuk tahap pertama yaitu tadi pemeriksaan awal kabin dan kunci kontak. Nah, untuk safety lock levernya yang untuk naik turun itunya masih bisa naik turun ya, masih oke. Untuk tuas-tuas yang lainnya masih bagus semua, untuk posisi netral bisa semua, dan untuk gas masih bisa low, mid sama high juga. Nah, untuk tahap kedua yaitu start mesin dan pemanasan awal. Nah, di situ waktu kunci kontak ke on masih bagus, dan untuk indikatornya dari mulai tekanan oli mesin, pengisian baterainya, dan level bahan bakarnya masih normal semua. Dan untuk putar ke kontaknya, ke startnya masih bagus juga. Dan waktu putar ke start itu lampu indikatornya memang normalnya mati. Oke, untuk yang ketiga, tahap ketiga, pengujian suara, gas buang, dan respon akselerasi. Nah, untuk pemeriksaan warna asap knalpot tadi masih normal semua ya, masih bagus. Dan untuk suara engine-nya pada posisi rendah masih halus, nggak ada suara aneh. Dan untuk pada saat gas mid sama high tadi, posisi engine masih normal semua suaranya. Dan tahap 4 itu periksa kebocoran pada engine ini. Yang pertama tuas safety lock tadi masih berada di posisi off ya, ditarik. Dan untuk pada saat
posisi engine hidup tadi, air coolernya masih normal, nggak ada kebocoran. Dan bagian oli mesinnya nggak ada kebocoran juga, dan juga untuk bahan bakar masih bagus juga. Dan pada saat periksa indikator coolernya tadi di posisi 1 batang ya, masih normal. Dan untuk bel alternator dan kipas pendinginnya masih hidup tadi ya, masih normal. Yang terakhir tahap kelima yaitu uji integritas beban mesin dan hidrolik awal. Nah, tadi udah dites untuk safety dropnya, tadi kita turunkan ya untuk menjalankan. Ya, kita naikkan. Dan untuk yang kita gerakkan tadi dimulai dari boom, arm, bucket tadi dengan swing, travel juga masih normal semua. Oke, sekian hasil yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, saya Satrio sebagai leader. Siang ini kita akan melakukan P2 di engine forklift Toyota ini, dan juga nanti kita akan melakukan tes performanya. Nah, saya menunjuk Sandi sebagai safety. Jangan lupa JSI dibuat. Dan hari ini kita kan cuma berdua. Nanti saya bantu sebagai engineer dan Sandi membantu juga sebagai teknisinya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Sandi sebagai safety. Sebelum kita melakukan pekerjaan pada forklift ini, langkah baiknya kita memakai APD, alat pelindung diri, dan memakai sepatu safety. Dan juga kita lihat keliling kita di area kerja apakah ada kelicinan, soalnya di sini lantai kan. Kalau ada oli dibersihkan, dan juga untuk alat-alat toolsnya digunakan secara baik. Oke, terima kasih. Oke, saya Satrio sebagai engineer. Siang ini kita akan melakukan P2H. Terus di bagian pertamanya, di bagian forklift ini kita pengecekan fuel filter, yang kedua water separator, ketiga fuel level, keempat radiator area, yang kelima fuel pipe system, keenam coolant level, ketujuh engine oil level, kedelapan air cleaner, kesembilan engine area, ke-10 muffler, ke-11 intake line SCS, ke-12 exhaust line SCS, ke-13 dash indikator, dan ke-14 washer tank. Nah, nanti untuk teknisi tolong dicek ya keseluruhannya apakah ada kebocoran. Nanti kalau misalnya ada kebocoran langsung lapor ke saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk pengecekan pertama yaitu pengecekan fuel filter. Baik, cara saya cek visual di sini kondisinya good condition. Tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Oke, untuk yang kedua yaitu pengecekan water separator. Baik, setelah pengecekan pada forklift tersebut, water separatornya tidak ada. Jadi kita buat untuk conditionnya uncheck ya, karena tidak ada barangnya, dan di note-nya kita buat lainnya. Oke, untuk pengecekan ketiga yaitu pengecekan fuel level pada forklift ini. Baik, setelah pengecekan indikator tersebut rusak dan tidak bisa dilihat fuel levelnya. Jadi di sini kita buat di bagian conditionnya bad condition, dan di bagian note-nya kita buat broken atau rusak. Oke, untuk pengecekan keempat yaitu radiator area. Oke, setelah saya cek di sini visualnya good condition, cuman cukup dibersihkan pakai kompresor angin aja. Jadi di sini kita buat conditionnya good condition. Oke, lanjut ke pengecekan kelima yaitu pengecekan fuel pipe system. Baik, setelah pengecekan secara visual, di sini tidak ada kebocoran. Ada 4. Ada 4. Jadi di barangnya tidak ada kebocoran. Jadi di sini kita buat good condition. Lanjut ke pengecekan ke-6 yaitu pengecekan coolant level. Untuk coolant levelnya di sini medium ya. Nih, di sini. Jadi masih cukup. Jadi di sini kita buat di bagian coolantnya, air coolantnya di posisi medium. Oke, untuk pengecekan ke-8 yaitu pengecekan air cleaner.
Oke, setelah saya cek air cleaner tersebut, ini masih cukup bagus. Ini termasuk good condition. Oke, untuk air cleaner ini emang tergolong ke good condition. Oke, untuk pengecekan ke-9 yaitu pengecekan engine area. Oke, setelah saya cek engine area pada di atas ini masih cukup bagus. Ini masuknya di bagian Engine atas masih bagus dan di bagian engine bawah terdapat rembesan. Untuk pengecekan ke-10 yaitu bagian muffler. baik. Untuk muffler di sini masih cukup baik. Ini masuknya di good condition. Untuk di belakang juga nih masih bagus. Di sini masuk ke good condition. Oke, untuk ke-11 yaitu pengecekan intake line SYS. Untuk cara visual intake-nya di sini tidak ada kebocoran ya. Di salurannya nggak ada kebocoran. Jadi di bagian sini kita masuk conditionnya good condition. Oke, untuk 12 yaitu pengecekan exhaust line SYS. Baik, untuk exhaust ini tersebut tidak ada keretakan, ini masih bagus. Ya, cuma sedikit karatan. Dan di sini termasuk kondisinya di good condition. Untuk yang ke-13 yaitu pengecekan dash indicator dan washer tank. Dan pada forklift Toyota tersebut dash indikator dan water can-nya nih tidak ada. Jadi di sini kita masuk di bagian conditionnya uncheck ya. Untuk di bagian note-nya kita buat outsource atau lainnya. Tes performa forklift. Tahap pertama, prosedur start. Dimulai dari tuas transmisi berada di netral semua. Yang kedua, putar kunci kontak ke glow plug selama 3 detik sampai indikator merah. Lanjutkan ke on. Lanjutkan starter. Nyalakan mesin, biarkan 1-3 menit. Cek lampu indikator. Masuk ke tahap kedua yaitu uji suara. Yang pertama, dengarkan suara putaran engine. Tekan pedal secara bertahap. Cek warna asap. Di sini warna asapnya warna putih. Berarti ada kebocoran di cairan pendingin. Tahap ketiga yaitu uji kinerja hidrolik. Yang pertama, uji tuas angkat lift. Selanjutnya yang kedua, pastikan respon mesin aman. Dan selanjutnya uji tuas angkat miring. Oke, aman juga respon mesinnya. Suara pompa hidrolik aman. Respon mesin pada saat uji tuas angkat naik, lift dan miring tilt. Responnya masih aman. Tahap keempat yaitu uji transmisi. Yang pertama, tes pedal kopling dan masukkan ke gigi 1 apakah ada getaran apa tidak. Masuk pedal kopling, masuk gigi 1. Dan di sini tidak ada getaran.
normal. Oke, yang kedua tes perpindahan gigi maju dan mundur. Tes apakah keras atau tidak. Maju, mundur. Oke, masuk gigi 1. Op. Mundur. Op. Apakah ada keras atau tidak? Normal, normal. Normal. Tidak ada kekerasan atau tidak. Oke, yang tahap kelima yaitu pengereman dan kemudi. Yang pertama, gerakan unik maju mundur. Injak pedal rem, pastikan daya cengkraman seimbang. Oke, mundurnya. Rem depan tadi aman waktu pencet rem. Nah, untuk yang belakang tadi masih ngerem, cuman agak kurang respon. Yang kedua yaitu putar setir kanan dan kiri dalam kondisi berhenti. Setir harus ringan. Putar kanan. Oke, ringan, kiri. Oke, ringan.